Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya atas nama Hajrah Hukman dengan akhiran NIM 033. Di sini saya akan membuat video penjelasan terkait PBL 1 yaitu dermatitis. Adapun skenarionya yaitu TNS sejak 4 hari yang lalu mengeluhkan gatal-gatal di punggung jari tangan sebelah kiri, diikuti dengan timbulnya peninggian kulit yang berisi cairan atau vesikel, tampak berkelompok dan sebagian tersebar dan ada yang bergerombol dan menjadi luka apabila digaruk dan lama-kelamaan menyebar mengenai daerah tangan sebelah kanan dan kedua kaki. Pasien juga mengeluhkan rasa panas, nyeri, tampak merah disertai rasa kaku pada jari-jari tangan dan kakinya. Pasien belum pernah mengobati keluhan tersebut sebelumnya. Keluhan dirasa semakin memburuk sehingga pasien memutuskan untuk pergi ke puskesmas dan diagnosis dermatitis kontak iritan dan vital sign. Tekanan darah 100/70 mmHg, denyut nadi 70 kali per menit, suhu belum diketahui, respirasi 21 kali per menit, dan terapi yang diberikan yaitu dexamethasone, CTM, salep hidrokortison, dan kalp. Baik, adapun untuk step satunya yaitu mengidentifikasi istilah asing. Yang pertama yaitu ada vesikel. Vesikel merupakan sebuah ruangan pada sel yang dikelilingi oleh membran sel. Dan yang kedua yaitu ada dermatitis kontak iritan, di mana dermatitis kontak iritan ini adalah peradangan pada kulit akibat efek sitotoksik langsung dari bahan kimia, fisik, atau agen biologis pada sel-sel epidermis tanpa adanya produksi dari antibodi spesifik. Yang dikutip dari Jurnal Kesehatan Masyarakat, faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian dermatitis kontak iritan tahun 2018. Yang ketiga yaitu ada respirasi. Respirasi merupakan proses pertukaran gas yang terjadi di dalam tubuh makhluk hidup. Yang dikutip dari KBBI. Kemudian ada vital sign, yaitu ukuran fungsi dasar tubuh manusia yang digunakan dalam mendeteksi permasalahan kesehatan tubuh seseorang. Kemudian istilah selanjutnya yaitu iritan. Iritan adalah merupakan zat yang memicu peradangan atau gejala iritasi lainnya pada tubuh. Kemudian step 2 yaitu menetapkan masalah. Permasalahan yang pertama yaitu apa gejala dari dermatitis. Kemudian yang kedua yaitu bagaimana patogenesis dari dermatitis, kemudian bagaimana penata laksanaan terapi pada dermatitis kontak iritan, kemudian apakah obat yang diberikan sudah rasional. Kemudian step 3 yaitu brainstorming. Yang pertama yaitu terkait jawaban gejala dari dermatitis. Gejalanya yaitu seperti kulit kering, kulit melepuh, kemerahan pada kulit, dan kulit tampak gelap dan kulit terasa perih. Kemudian masalah selanjutnya yaitu jelaskan bagaimana patogenesis dari dermatitis. Dermatitis kontak iritan terjadi karena kulit berkontak dengan bahan iritan. Kemudian bahan iritan ini merusak lapisan tanduk, kemudian denaturasi keratin tanduk dan mengubah daya ikat kulit air sehingga mengakibatkan menurunnya kemampuan kulit menahan air sehingga bisa terjadi dermatitis kontak iritan. Kemudian permasalahan selanjutnya yaitu bagaimana penata laksanaan terapi pada dermatitis kontak iritan. Ada prinsip penata laksanaan pada dermatitis kontak iritan ini ada 3, yaitu penghentian pajanan terhadap bahan iritan yang dicurigai, kemudian perlindungan
perlindungan bagian tubuh yang terpapar, dan yang terakhir yaitu penggantian bahan iritan dengan bahan yang tidak bersifat iritan. Kemudian permasalahan selanjutnya yaitu apakah obat yang diberikan kepada pasien sudah rasional, yaitu dexamethasone untuk mengurangi peradangan pada kulit yang diminum secara oral. CTM digunakan sebagai antihistamin yang diberikan untuk mendapatkan efek sedatif dan mengurangi gejala gatal, dan salep-hidrokortison untuk merupakan kortikosteroid topikal untuk mengurangi peradangan secara topikal, dan yang terakhir itu terapi yang diberikan yaitu kalk. Kalk tidak rasional karena pasien tidak mengalami penurunan kalsium dalam tubuh. Baik, itulah tadi step 3. Kemudian beralih ke step 4 yaitu analisis masalah. Kemudian untuk step 4 yaitu analisis masalah. Seperti yang kita ketahui, pasien mengalami gatal-gatal dan timbul peninggian kulit yang berisi cairan di jari tangan sebelah kirinya setelah mencuci piring. Dermatitis kontak iritan bisa terjadi saat kulit bersentuhan dengan bahan kimia tertentu yang dapat menyebabkan kerusakan lapisan kulit, seperti zat pemutih dan zat pembersih. Untuk penanganannya diberikan dexamethasone untuk mengurangi peradangan pada kulit yang diminum secara oral. CTM digunakan sebagai antihistamin yang diberikan untuk mendapatkan efek mengurangi peradangan secara topikal, sedangkan kalk tidak rasional karena pasien tidak mengalami penurunan kalsium dalam tubuh. Adapun prinsip penata laksanaan dari terapi pada dermatitis kontak iritan ada 3, yaitu penghentian pajanan terhadap bahan iritan yang dicurigai, perlindungan bagian tubuh yang terpapar dan penggantian bahan iritan yang tidak bersifat iritan. Kemudian faktor risiko umum yaitu dermatitis dapat terjadi pada segala usia, tetapi biasanya muncul pada masa bayi, contohnya alergi, asma, atau orang yang memiliki riwayat eksim demam atau asma yang lebih berisiko. Dikutip dari jurnal Stikes Asia 2018, faktor-faktor yang mempengaruhi kejadian dermatitis kontak iritan. Kemudian adapun step 5 yaitu menetapkan tujuan belajar. Yang pertama untuk mengetahui etiologi dan patofisiologi dermatitis kontak iritan. Yang kedua untuk mengetahui patogenesis dermatitis kontak iritan. Yang ketiga untuk mengetahui penata laksanaan terapi dermatitis kontak iritan. Kemudian yang keempat untuk mengetahui rasionalitas obat. Kemudian yang kelima untuk mengetahui gejala dan penyebab terjadinya dermatitis kontak iritan. Kemudian yang keenam untuk mengetahui faktor risiko terjadinya dermatitis kontak iritan. Adapun step selanjutnya itu step 6 yaitu belajar mandiri. Dermatitis akibat kerja merupakan kelainan kulit yang disebabkan oleh pekerjaan atau lingkungan kerja. Kemudian kategori dermatitis kontak iritan dibagi berdasarkan faktor eksogen dan endogen menjadi 10 kelompok jenis dermatitis kontak iritan, yaitu reaksi kimia, dermatitis kontak iritan, iritan subjektif, dan osteotik eksim iritan, dan jenis-jenis dermatitis kontak iritan lainnya. Adapun dari epidemiologinya yaitu jumlah orang yang mengalami dermatitis kontak iritan diperkirakan cukup banyak, terutama yang berhubungan dengan pekerjaan. Namun angka kejadian dermatitis secara tepat sulit diketahui. Kemudian adapun etiologinya yaitu dermatitis kontak iritan terjadi karena kulit berkontak dengan bahan iritan. Bahan iritan adalah bahan yang kebanyakan orang menggunakan kerusakan sel bila dioleskan pada kulit pada waktu tertentu dan untuk jangka waktu tertentu. Dikutip dari The Indonesia Journal of Occupational Safety and Health Vol 7 nomor 2 Agustus 2018.
Dan step 7 untuk pelaporannya itu mengenai penata laksanaan. Pengobatan terpenting pada dermatitis kontak iritan adalah menghindari pajanan bahan kimia iritan yang terjadi penyebab bersifat mekanik. Dan bila parah dapat diberikan kompres dengan liquor borowis 1 sampai 2 jam sekali.